Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema potensial listrik, hukum Gauss, dan kapasitor. Baiklah, saya sebagai moderator akan mempersilahkan membacakan tema kepada teman saya, yaitu Muhammad Rifki. Silakan dibaca. Apa itu potensial listrik? Potensial listrik adalah usaha yang diperlakukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Potensial listrik mampu pula diartikan sebagai energi potensial listrik. Persatuan muatan penguji ada bit yang bisa digunakan dalam mengukur potensial listrik ini. Alat tersebut bernama voltmeter. Alat akan dipasang secara paralel untuk bisa mengetahui beda potensial antara dua ujung. Rumus potensial listrik. Untuk mencari potensial listrik, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. V sama dengan W per Q. Keterangan V sama dengan beda potensial listrik atau satuan volt. W sama dengan energi listrik atau satuan joule. I sama dengan muatan listrik atau satuan coulomb. Beda potensial listrik adalah seberapa banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk bisa mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Contoh soal potensial listrik. Muatan sebesar 6 coulomb akan dipindahkan dari titik A ke B dengan usaha sebesar 10 joule. Hitunglah beda potensial antara titik A dan B. Diketahui Q sama dengan 6C, W sama dengan 10J. Ditanya V sama dengan 2. Jawaban V sama dengan W per Q. V sama dengan 10 per 6. V sama dengan 1,6 V. Dari hasil perhitungan ini, beda potensial antara titik A dan B adalah sebesar 1,6 volt. Apa itu hukum Gauss? Adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah garis medan yang melalui sebuah permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang ada di permukaan tersebut. Hukum Gauss menghubungkan antara medan listrik pada permukaan tertutup dengan muatan total di dalam permukaan tersebut. Hukum Gauss yaitu hukum yang digunakan untuk menentukan besarnya sebuah flux listrik melalui sebuah bidang berbanding terus dengan medan listrik yang menembus bidang area bidang dan kontinus sudut yang dibentuk flux listrik terhadap garis. Bunyi hukum Gauss yaitu bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu sebanding dengan muatan listrik. Apa itu flux listrik? Hukum Gauss ini berkaitan dengan flux listrik. Flux listrik adalah bagian kali antara gaya listrik dan luas bidang yang dilewati oleh luas bidang. Bila terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik yang homogen menembus suatu bidang seluas A, maka flux listrik yang melewati bidang tersebut bergantung pada kuatnya medan listrik. Luas bidang yang ditembus serta sudut jatuhnya, maka akan terdapat dua kemungkinan, yakni gaya akan jatuh secara tegak lurus atau gaya tersebut akan jatuh tidak tegak lurus. Rumus flux listrik, bila gaya tersebut jatuh secara tegak lurus, maka rumusnya E kali A. 2. Bila gaya tersebut jatuh tidak tegak lurus, maka rumusnya E kali A kali cos 0. Keterangan. O sama dengan flux listrik, WB, E kuat medan listrik, N per C, A sama dengan luas bidang yang ditembus oleh medan listrik, meter kubik. O sama dengan sudut di antara garis bidang normal dengan gaya yang datang. Rumus hukum Gauss. Hukum Gauss dapat dinyatakan dengan rumus berikut.
O sama dengan E titik A titik cos 0 sama dengan Q per 3. Keterangan. Q muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. E0 sama dengan permitivitas udara. Contoh soal hukum Gauss. Bila terdapat sebuah persegi dengan panjang sisi yaitu 200 cm dan sebuah medan listrik homogen sebesar 200 NC ditembakkan ke arahnya dengan arah tegak lurus ke bidang persegi tersebut, berapakah jumlah garis medan listrik yang dapat menembus bidang persegi tersebut? Jawabannya, luas persegi sama dengan 20 cm kali 20 cm sama dengan 400 cm kubik. 4 kali 10 pangkat min 2 meter kubik jumlah garis yang menembus bidang. O sama dengan E titik A, O sama dengan 200,4 kali 10 pangkat min 2 per M, O sama dengan 8 Weber. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat. Bahan dielektrik tiap konduktor disebut keping. Ketika kapasitor dihubungkan pada sebuah sumber tegangan, maka piringan atau kepingan terisi elektron. Bila elektron terpisah dari satu plat ke plat lain, maka muatan elektron akan terdapat di antara kedua kepingan. Muatan ini disebabkan oleh muatan positif pada plat yang kehilangan elektron dan muatan negatif pada plat yang memperoleh elektron. Rumus kapasitor. Dalam penghitungannya, kapasitansi dihitung dengan mengetahui luas daerah plat metal, yaitu jarak antara kedua plat metal serta konstanta bahan elektrik. Secara matematis bisa dituliskan sebagai berikut. C sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Ka per T. Rumus kapasitor, C sama dengan Q per V. C sama dengan nilai kapasitansi dalam satuan Farad, Q sama dengan muatan elektron dalam satuan Coulomb, P sama dengan besar tegangan dalam satuan volt. Rangkaian kapasitor. Pada dua kapasitor dan bila juga lebih, yang mana dapat disusun secara seri maupun paralel dalam satu rangkaian listrik. Rangkaian seri mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan rangkaian paralel. Tabel di samping merupakan sifat atau kapasitor pada rangkaian seri atau paralel. Rangkaian kapasitor. 1. Rumus untuk kapasitor dengan rangkaian seri. Rumusnya 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Pada rumus untuk kapasitor dengan rangkaian seri di atas, dapat disimpulkan bahwa pada setiap pengukuran kapasitor seri ini, terjadi pembagian tegangan dari sumber tegangan kepada setiap titik, yang pada akhirnya jika digabungkan dengan cara dijumlahkan tegangannya dari setiap titik, maka akan terlihat sama seperti jumlah tegangan dari sumber tegangan. 2. Rumus untuk kapasitor dengan rangkaian paralel. Rumusnya C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Pada rumus kapasitor di atas dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian kapasitor paralel tidak terjadi sama sekali pembagian untuk tegangan atau muatan listrik. Semua tegangan akan memiliki jumlah yang sama pada setiap titik yang ada di rangkaian kapasitor paralel tersebut. Alasannya karena pada titik yang sama kapasitor paralel tersebut dihubungkan sehingga tidak memiliki perubahan yang berarti. Rangkaian kapasitor. 3. Rangkaian rumus kapasitor seri dan paralel. Rumusnya C total sama dengan C1 tambah C2 atau C3. 1 per CA sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 seri. Pada rumus kapasitor dengan rangkaian seri dan paralel di atas, dapat disimpulkan bahwa rangkaian jenis ini dapat dihitung dengan cara mengkombinasikan dari beberapa persamaan yang terlihat dari kedua rumus kapasitor tersebut, yaitu seri dan paralel, sehingga dapat mengetahui jumlah keseluruhan dari gabungan antara dua jenis kapasitor ini. Contoh soal kapasitor, terdapat dua buah kapasitor yang masing-masing 6 μF, kemudian disusun seri dengan beda potensial 100 volt. Maka berapakah energi yang tersimpan dalam sistem tersebut? Jawabannya, cari terlebih dahulu kapasitas pengganti untuk rangkaian seri tersebut. CS sama dengan 6 per 2, CS sama dengan 3 μF, CS sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6F. Energi yang tersimpan dalam sistem adalah W sama dengan 1/2 CS V kuadrat, V sama dengan 1/2 dikali 3 dikali 10 pangkat min 6, 102,
W sama dengan setengah dikali 3 dikali 10 pangkat min 6 dikali 104. W sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Maaf kalau ada kesalahan karena kami juga belajar, jadi wajar. Saya sebagai moderator mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.